Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Kafir Naliswoton. Saya mengajar di SD IT Anur Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Saya sebagai mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Batch 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan pengambilan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 fase B dengan materi mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tema memahami pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian anak-anak semuanya? Salah semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ada mas? Mas Adnan sama? Sudah Mas Adnan ya. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Kita Mas Adnan bisa masuk kelas. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Juga ya Mas Adnan. Ya, coba kita cek di bawahnya. Nah, hari ini bersih. Sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita berdoa dulu. Ada mungkin. Ya, silakan tentukan dulu saja mas. Boleh. Suaranya yang keras. Islam sebagai agama kita dalam setiap kegiatan kita seharusnya memulai dengan doa minimal dengan membaca basmalah. Nah, kalau sudah selesai aktivitas kita akhiri dengan membaca apa maksudnya apa? Setiap kali aktivitas kita harus berdoa. 1. Biar mendapatkan berkah. 2. Biar dimudahkan segala urusan. 3. Biar selamat. Baik, kita nasinya dong, tepuk anak soleh. Siap, oke. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, suka duka, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, yes. Islam, yes. Ya, Pak, apa tuh maksud dari pembelajaran kali ini? Tujuannya adalah 1. Menjelaskan pokok-pokok aturan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Nah, nanti kita akan belajar tentang penjelasan atau belajar tentang pesan pokok Quran Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, membuat laporan yang berisi tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang peragaman sebagai sunnah.
Al-Quran yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, pelaksanaan sebelumnya kita akan baca dulu ayat ini sampai terakhir dimulai dari ta'awud 1, 2, 3. Ada berapa gambar, Mas? 3. Gambar yang pertama berapa? Jadi satu Al-Quran. Agar kita cinta terhadap Al-Quran, maka kita harus sering baca atau mengajinya, mempelajarinya dan lain sebagainya. Terus gambar yang kedua apa ini? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ada yang mana ini ya? Ini yang ini ya? Ada kakak, ada adik sedang belajar mengaji atau pelajari Al-Quran. Ya. Dalam satu keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Yang ketiga, ini apa ini, gambar apa ini? Sunda, ada Jawa, ada Batak, ya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis suku bangsa di Indonesia beragam, ada suku bangsa Madura, Papua, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu ada 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran yang harus biasa kita baca. Yang kedua yaitu adalah gambar keluarga, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Dan gambar yang ketiga adalah suku bangsa yang ada di Indonesia. Perhatikan gambar tersebut, ya. Gambar, bisa dibuka di bukunya yang halaman pertama. Sama. Yang pertama di atas itu, yang pertama di atas itu adalah gambar anggota keluarga. Ya, seperti apa bisa pegang tadi? Apa? Anggota keluarga terdiri dari siapa, Mas Ani? Ayah, anggota keluarga. Ya, ayah, ibu, kakak, adik. Gambar yang kedua ada suku-suku di Indonesia. Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan lain sebagainya. Kalau dulu di sini tidak banyak sekali. Nah, gambar yang ketiga adalah
video. Kita simak dulu satu video. Tercipta dengan beraneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Coba kalian tulis perbedaan jenis kelamin, visi, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Pernahkah kalian bergotong royong sama orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain kalau berbeda suku atau bangsanya? Adik-adik, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita. Hal ini maksudnya bahwa kita diciptakan dari keturunan yang sama, seorang laki-laki dan perempuan, yakni dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Laki-laki dan perempuan saja. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya kemudian lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, artinya karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kita hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa artinya adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangkan. Juga terakhir, Baik, ya itu tadi pemaparan video tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, kita coba mempelajari tafsirnya. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah. Ya, jadi beraneka ragam. Laki-laki, tinggi, pendek, hitam, putih, ganteng, cantik. Ada jenisnya, ganteng, cantik, dan sebagainya. Ya, nah semuanya itu kita harus bersyukur. Harus bersyukur karena di kelas ini semuanya tercipta dengan komplit. Ya, mengapa kita harus saling membantu? Nah, coba kalian tulis perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Ini kita tulis. Yang ada di keluarga kalian, bapak seperti apa, ibu seperti apa, adik seperti apa, dan punya adik, kakak seperti apa, dan punya kakak. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran ini Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaan manusia. Baik, ya bacalah dengan cermat. Yuk kita baca dulu sebentar. Ya. Silakan dibaca dulu yang berada di papan tulis itu, papan layar. Baik, kita lanjut. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, setelah kita tadi mempelajari beberapa pesan pokok yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang kita akan belajar kelompok. Kita akan belajar dengan kelompok kita masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Seperti itu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Aktivitas kelompok Mas Dani. Baca dengan cermat, terjemah dan tafsir singkat Quran surat Al-Hujurat tadi. Buatlah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Dari terjemahan itu kalian bisa menyimpulkan sesuatu. Kemudian setiap kelompok membuat laporan tentang
Oke, sudah. Nanti akan kita presentasikan. Nah, nanti kita presentasikan. Nah, presentasi ya. Ini nanti kita akan mengerjakan in